Ambil dia punya hikmah yang baik saja. Pak, saya sudah kasih kepercayaan dengan cara yang baik tuh. Agak aku pengen saya punya bantuan ini dengan catatan kurus saya. Saya bisa sampai kuliah di tiba Rusia. Oke. Cuma minta bantu itu saja. Kalau untuk biaya hidup dan saya punya biaya studi selama di Rusia, mungkin ditanggung oleh pemerintah Daerah, oke. Cuma si Sudah di atas perjanjian hitam putih ya. cuma si A-nya ini Oke. kita pengen kepercayaan yang dari awal itu. Dan Hore, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun kalian berada. Senang, kali ini saya punya kesempatan yang sangat baik bersama seorang anak muda. Dia dari Mamramuraya. Oh, bagian Sarmi ya? Kabupaten Sarmi ya. Jadi kita akan bercerita kisah hiruk pikuknya dia mau berjuang, mau kuliah ke luar negeri ya. Benar ya adik. Dia sempat dibuatkan, iya menurut bahasa saya dipersusah atau ditipu ya, begitu bisa ya adik. dikatakan. Oke adik, sebelumnya apa kabarnya adik? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, adik nama siapa itu? Nama dari Warone, Jerry Worone, itu dari Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi ya? Sarmi di bagian pedalaman juga. Pedalaman nama kampungnya apa tuh adik? Wamareri. Wow, Womareri. Saya baru dengar adik. Selamat bergabung di channel ini adik. Saya senang sekali ada teman-teman dari Sarmi bisa cerita di sub channel YouTube ini. Luar biasa guys. Ya. Luar biasa adik. Ini pertama kali saya wawancarai teman-teman yang dari Sarmi ya. Dan kita akan bercerita. Tapi kita bercerita tentang pendidikan ya. Bagaimana? Adik sudah selesai SMA kah? Saya selesai SMA sejak 2016. 2016, oke. Oke, sementara ini aktivitas apa saja? Aktivitas sehari-hari ya mungkin bantu laki-laki kerja-kerja proyek, kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Jadi Mengisi waktu. mengisi waktu luar biasa adik. Adik berapa bersaudara? Saya ada 5 bersaudara. 5 bersaudara, wow. Anak keberapa? Saya anak ke-4. Anak keempat, wow. Sudah berpacaran? Pacar sudah ada. Wah, pacar sudah ada. Kalau dalam podcast nih bilang tidak ada, berarti kau dapat pukul habis. Nah, untuk dapat belajar. Oke ya, ya bercanda teman-teman semuanya. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat luar biasa. Teman ini dia punya motivasi untuk sekolah ke luar negeri ya. Ini motivasi untuk kuliah luar negeri ini sejak tahun berapa? Sejak saya mulai masuk SMA 2013 di SMA Advent Doyo Baru. Advent Doyo Baru ya. SMA Advent Doyo Baru. Ambil jurusan apa? Jurusan IPA, IPS, bahasa, sastra ya. Sastra bahasa Inggris. Pokoknya itu bahasa. Semua bahasa belajar. Oh, semua bahasa. Berarti bahasa cinta juga bisa. Kurang lebih begitu. Oke. Jadi kita ini akan bahas tentang dia ditipu ya, menurut saya ya. Bisa dikatakan seperti begitu. Dia adik rencana kuliah di Rusia. Ya. Itu kan mimpi ya, tapi sudah langkah-langkah yang adik sudah lakukan. Dan cerita kita hari ini mimpi adik dia mau kuliah di Rusia, namun ada orang-orang yang sedikit mengatasnamakan dan orang-orang yang mengatasnamakan. Ini kita namakan si apa ya? Si A ya, si B, si A ya. Dia dengan tameng untuk menguliakan adik ke Rusia ya. Nah, sebelum kita cerita ke sana, di Sarmi itu makan apa adik? Makanan pokoknya? Papeda ya? Oh, berarti ikan. Wow, luar biasa. Bahasanya apa Indonesia? Kan Sarmi ada 5 suku, jadi 5 suku ini ada bedanya, bahasanya berbeda. Oh, 5 suku. Itu sukunya apa adik? 5 huruf. S, terus B, A, Armati itu dari saya. Terus R, Rumbai, Manirim, sama Sirao. Jadi saya bagian
Armati bagian pedalaman. Bagian pedalaman ya. Itu di antara Membramo, terus Membramo Tengah, Membramo Raya, terus Sapawi Raya di antara Sarmi bagian selatan. Kalau dari Sarmi ke sini itu berapa jam, adik? Kalau perjalanan Ke Jayapura? dari Sarmi ke Jayapura sini, kalau pakai travel begitu 8 jam. Wow, 8 jam. Terus kalau pakai motor ya taruhlah 10 jam. 10 jam. 10 sampai 11 jam kalau pakai motor. Tergantung dari Pantai bengkok berarti kalau pakai kendaraan. lumayan. Sangat bengkok ya? Lumayan capek. Untung ada istirahatnya juga tuh. Istirahat seperti itu. Luar biasa, adik. Ini perjalanan yang sangat panjang. Dan Sarmi itu kabupaten mana? Kabupaten Jayapura atau? Sarmi itu kabupaten sendiri. Kabupaten sendiri ya? Kabupaten sendiri. Oke, bupatinya sekarang siapa? Bupatinya sekarang Dorvanataba. Wow, Penataba ya. Oke, itu di situ ya. Kita cerita dulu tentang bagaimana adik mau kuliah di luar negeri, tapi sudah dibatasi dengan orang-orang yang tidak mendorong visi adik. Lalu orang-orang itu memanfaatkan adik, lalu diambil ya, yang cerita yang saya dengar itu diambil uangnya adik ya. Itu kira-kira berapa juta tadi? Itu kalau dilihat uangnya kurang lebih 200 lebih. 200 maksudnya 200 perak, 200 juta. Oh my god, 200 juta guys, saya bisa beli motor, bisa tidur di hotel, makan enak. Dan itu kok adik bisa percaya begitu? Kenapa ceritanya adik? Awalnya saya juga kurang tahu sih, ini apa ada bagian apa di Pemprov atau bagian BPSDM, jadi saya saking percayanya mungkin terlalu semangat gak bagaimana, pokoknya itu di antara semangat dan terlalu percaya lah, terlalu percaya dengan keyakinan bahwa si ini akan urus saya dengan catatan saya akan ke Rusia itu saja. Oke. 2000 berapa 20 kalau tidak salah 2020 saya dengar informasi tentang scholarship program yang ke Rusia punya, dan kalau tidak salah tanggal 17 kah ada penerimaan, baru saya diajak oleh temannya itu dari bagian pedalaman juga, maksudnya dari bagian kakak orang, bagian dari Wamena? Bukan dari Lanijaya juga. Ya, Wamena itu Lanijaya lah. Wamena itu dia. Ya, Lanijaya. Marganya Alex, cuma dia pakai marganya daripada mama. Oke. Oh iya, Alex Sumberi ya, betul. Mungkin kak kenal. Ya, Dia tahu. sempat main ke lembaga. Kenalan di situ, baru dia yang kenalkan saya dengan si A ini. Oh, oke. Jadi begitu ya ceritanya. Jadi setelah ikut tes semuanya, wawancara dari PKR, telepon, sudah semua wawancara, angket dan semuanya yang semua proses yang Rusia punya terlewati semua. Pada akhirnya karena mau jalan istilahnya jalur mandiri lah, jalur mandiri. Si A ini bilang kalau kau bisa ke sana kita bisa minta bantu bilang ke saya ada jadi punya pemerintah daerah kan masih minta bantu untuk backup untuk kau pakai jalan. Awalnya begitu pembahasannya. Oke. Nanti setelah saya sudah ke Rusia, nanti saya dimasukkan di sub. Iya. Dari program BPSDM ya. Ya betul. Kalau tidak salah seperti itu. Terus sudah langsung saya naik ke Sarmi dan ketemulah dengan bupati langsung. Pemerintah daerah. Oke. Dibantu oleh kakak laki-laki, kakak yang tua, antar sampai ke rumah bupati, bicara mana bukti tesnya, harus bicara ke Pemda, harus semua lengkap. Jadi bukti tesnya, surat nama dari kampus ada ke tidak, ya kasih tunjuk lah semuanya. Terus sudah dikasih tunjuk sama bupati, dan bupati bilang ya kita sponsori lah, karena memang ini katanya aset. Dia bilang katanya aset Pemda, betul. Dalam hal ini mungkin saya orang ke-10 kan, anak yang ke-10 dari Sarmi yang dapat beasiswa yang ke luar negeri. Kabupaten Sarmi itu bisa dibilang ada di pemerintah provinsi, tapi maksud pemerintah provinsi Papua, tapi dalam hal ini untuk bagian edukasinya atau pendidikan untuk ke luar negeri ini sangat minim sekali. Oke. Jadi motivasi itu yang mendorong saya untuk bagaimana ke luar negeri. Oke. Jadi saking sedikitnya anak-anak ke luar negeri, adik
Otone ya. Adik namanya Jerry. ya, Jerry Otone. Jadi Jerry bisa percaya orang-orang yang si A ini untuk mengurus beasiswanya adik ya. Benar. Wow, adik bisa percaya begitu, bagaimana itu ceritanya? Saya juga tidak tahu saya mau bicara apa ini. Maksudnya, saya percaya sih, habis kakak ada kasih keyakinan untuk saya bahwa uangnya itu saya yang mau pegang sendiri. Dan pemerintah posting ke rekening saya. Ya. Lalu katanya dia bilang nanti kalau ada yang pegang, nanti karena tinggal di kos-kosan sendiri tuh, nanti ya istilahnya dipakai lah tuh. Oke. Padahal tidak seperti itu, artinya saya bisa baca. Iya betul. Jadi uangnya 200 itu dikasih langsung ke si A ini? Langsung saya kasih, pertama dibantu 150. Oke. Jadi 150 dan posting, saya ambil, saya tarik itu uang semua. Dan saya kasih ke si A-nya. Habis itu dong bantu lagi 100. Dan saya posting lagi. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau ada uang 200 lebih, kurang lebih. Wow, jadi proses ini berapa lama adik jalan ini? Tes tapi tidak berangkat itu sudah berapa tahun nih? Kalau masalah tes itu abang saya sudah dari 2016. Hitung-hitung Oh my God. 9 kali. Tuhan Yesus, 9 kali guys. Sebagai manusia bisa lelah adik. Sangat, saya rasakan itu kecewa. Tapi masih mau kuliah luar negeri. Tapi motifnya itu ada. Motivasi masih semangat untuk kuliah luar negeri. Oke, wow. Adik ini unik sekali adik. Dan saya pikir adik ini kan aset dari Kabupaten Sarmi ya. Dan pemerintah sudah support. Tapi ada oknum-oknum yang tidak melihat ini dengan baik, lalu tidak mendukung adik dengan baik, tidak fasilitasi adik sesuai dengan rule yang ada. Tapi sampai hari ini 7 tahun ya. Dari 2020 lah. Yang bantuannya. Sudah masuk sampai 2020. Kalau tesnya itu tes sendiri bagi biaya. Oke. Itu dari tahun 2016. Jadi sudah ada bantuannya 2020. Dan 2020 itu adik tidak ikut berangkat. Kan kemarin kan ada beasiswa Rusia juga. Itu kan ada beberapa lembaga ada juga tuh. Misalkan ada lembaga Papua Linguist Institute. Terus yang mengatasnamakan ada lembaga lain juga, tapi kan lembaga yang representatif yang dipercaya oleh pemerintah provinsi kan ada itu PLI itu ya, Papua Linguist Institute. Tapi adik sudah pernah tahu tentang Papua Linguist Institute kan belum sejak ditawarkan beasiswa dengan si A ini? Si A ini tawarkan saya ke beasiswa ini, saya belum terlalu tahu tentang PLI. Saya belum terlalu tahu tentang PLI. Pokoknya di situ yang saya salahnya itu di situ. Saya tidak cari informasi yang detail. Jadi di situ adik rasa dirugikan kan tidak? Sangat memang. Secara manusia ada marahnya, ada jengkelnya juga, tapi sisi lain juga mungkin saya ada salah kan bagaimana, saya pikir juga ada kenapa mungkin bukan sapu waktu kah atau bagaimana itu, mungkin masalah waktu kah. Saya ambil dia punya hikmah yang baik saja. Saya sudah kasih kepercayaan dengan cara yang baik tuh, maka aku pengen saya punya bantuan ini dengan catatan kurus saya bisa kuliah di Rusia. Cuma minta bantu itu saja. Kalau untuk biaya hidup dan saya punya biaya studi selama di Rusia, mungkin ditanggung oleh pemerintah daerah. Cuma sudah di atas perjanjian hitam putih ya. Cuma si A-nya ini kita pengen kepercayaan yang dari awal itu, dan kerjanya tidak sesuai dengan schedule yang ada. Terus jadi adik sudah terlanjur percaya dia, lalu kasih semuanya, ibarat perempuan bilang kasih keperawanannya. Begitu. Sorry ya buat teman-teman perempuan yang nonton ini agak seks, bukan ya, itu bukan motivasi saya untuk bercerita tentang seksisme, tapi itu diibaratkan seperti begitu. Jadi adik sudah mempercayai lalu dikasih uang 200 juta lebih ya ke si A ini. Benar. Nah, kenapa adik mau kuliah di luar negeri? Ini pertanyaan saya mau jawab ini sangat rumit atau senang sekali saya dengan punya pertanyaan ini. Karena saya ingin kuliah di luar negeri itu motivasinya kan. Yang paling pertama itu saya punya orang tua tidak mampu.
saya punya orang tua tidak mampu. Motivasi itu yang dorong saya untuk supaya saya punya status itu. Status sosial. Saya punya status sosial dalam keluarga. Oke. Saya sebenarnya untuk kuliah di Indonesia sini atau di Papua sini, saya pernah kuliah. Cuma 2018 saya punya utang di atas utang, jadi saya dikasih skor lah dari kampus. Kau lunas dulu, kau punya utang banyak sekali. Jadi saya Itu kampus apa? di sekolah tinggi STT. Oke. Oh, sekolah. Iya. Luar STT. biasa. Jadi saya bilang aduh saya stop sudah kuliah. Habis setiap hari datang yang lain bayar, baru saya datang ujian, saya baru dosen juga marah-marah. Sudah di situ langsung saya punya motivasi untuk mau kuliah di sini. Langsung macam rasa lain lah. Ada keinginan untuk kuliah, cuma itu biayanya tidak ada. Habis orang tua, masa bapak meninggal itu umur masih 1 tahun. 1 tahun. Umur 1 tahun. Jadi tinggal dengan mama sendiri sama mama sekarang. Motivasi itu yang membuat saya untuk cari link Untuk dapat beasiswa, oke. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan saya sebagai orang Papua juga. Oke. Jadi saya berhak untuk dapat dana otsus itu. Ya, Dengan betul. cara jangan kasih tunai ke saya, tapi kasih studi saya. Ya. Harapan. Itu harapan. Ya, itu sangat benar, Adik. Itu satu wujud ketika negara bisa kasih dana, lontarkan dana otsus yang besar-besar, kan orang juga harus memperhatikan anak-anak pribumi yang mau kuliah di luar negeri, dengan catatan bahwa membiayai kuliah, ya, biaya hidup di luar negeri tanggung jawab negara. Memang tidak salah, Adik. Itu tepat sekali. Menurut juga saya juga dengar ini. Dan Adik ini sangat sayang sekali. Saya pikir Adik sudah sangat dikorbankan menurut saya, dan hal ini tidak boleh terulang lagi ke pemirsa generasi yang lain. Dan saya berharap Adik tetap semangat, kuat, menjadi laki-laki yang kuat. Yang pasti seperti Adik anak yang pertama atau berapa? anak kelima. Anak kelima. 4. Sorry, anak yang 4 dari 5 bersaudara. Oke. Jadi tetap semangat. Adik mau ambil jurusan apa sebenarnya kuliah ke luar negeri? Saya kalau Tuhan kehendaki berangkat ke luar negeri, saya mau ambil IT. IT. Kenapa ambil IT, Adik? Kenapa saya mau ambil IT? Karena di Sarmi itu kurang sekali bagian itu. Jaringannya mati-mati atau buat? Jaringannya sering-sering mati, terus orang yang kerja juga sering juga kita marah-marah ke Telkomsel, ini kenapa jaringannya begini di kantor Telkomsel, terus itu sudah jadi motivasi ada, saya ingin kerja sekali kerja di kantor Telkom, keinginan, tapi semua itu dari Tuhan toh. Ya, betul. Kita punya keinginan, tapi kalau Tuhan berencana lainnya seperti itu. Oke. Wow, luar biasa. Saya berdoa supaya Adik bisa berangkat dalam waktu, ya. Amin. Harap. Tapi hari ini kan Ukraina dengan Rusia sedang konflik ini. Kita berdoa saja supaya damai, supaya mahasiswa luar negeri bisa kuliah di Rusia dan juga negara-negara lain, ya. Itu begitu. Dan Adik ini kan punya semangat yang sangat luar biasa, ya. Dari poin ini kan saya lihat bahwa ada beberapa kecolongan. Ini pelajaran buat semua teman-teman. Sebelum kita mempercayai seseorang, kita harus mengetahui legalitas. Terus lembaga yang dia bangun, lembaga yang dia itu, apakah benar-benar diakui oleh pemerintah atau tidak. Ini buat pelajaran buat semua teman-teman muda yang nonton kita konten ini. Karena salah satu korban ini menyadarkan kita semua harus berhati-hati dalam memilih dan dalam mempercayai orang, ya, seperti begitu. Jadi saya pikir semua teman-teman wajib belajar teliti, wajib belajar mengetahui seluk-beluknya lembaga yang representatif atau lembaga yang kerjasama atau jurusan yang ini semua berlaku ke siapa saja, ya. Jurusan yang kita pilih itu bisa berguna untuk kita punya masa depan kan, tidak seperti begitu, ya. Nah, singkat cerita, Adik, hal apa yang diinginkan buat orang-orang yang mengecewakan Adik ini? Adik mau bicara apa ke mereka? Kalau memang ada kesempatan yang pas, saya akan ketemu. Palingan saya tidak marah juga sih,
secara manusia cuma saya tidak mau utarakan saya punya emosi atau marah itu. Mungkin saya datang ke, kalau saya ada waktu untuk ketemu, saya akan bicara ke dia dengan cara yang baik. Apa salah saya seperti apa sampai kakak bisa bikin saya begini. Saya sudah kasih kepercayaan ke kakak dalam hal yang baik. Ya. Baru kenapa sampai kakak tidak atur saya sampai Saya tidak berangkat. saya tidak berangkat. Oke. Sementara dari pemerintah ya harap Pemerintah sudah kasih biaya sedangkan. pemerintah sudah kasih sponsor saya, masa sudah Oke. sponsor saya dengan biaya. Nah, apa yang membuat saya sampai tidak berangkat? Salahnya di mana? Oke. Itu oke. Kita berdoa ya supaya saya berharap ada di sini kan ada banyak lembaga ini ya. Ada Tagata, ada Sagu Foundation, Papua Hope, Papua Linguist Institute. Ini kan ada beberapa lembaga yang dipercayai oleh BPSDM yang sangat terpercaya sekali. Saya belum tahu lembaga-lembaga selain ini karena yang sudah 4 lembaga yang kakak sebut tadi itu Benar, ya. sudah yang bekerja sama dengan BPSDM. Nah, buat adik-adik dan teman-teman, jika ada informasi beasiswa yang simpang siur berkembang juga, hati-hati. Saran saya boleh percaya lembaga yang saya sebut tadi itu, Papua Hope, Tagata, dan juga Sagu Foundation, Papua Linguist Institute. Itu sedikit membantu generasi muda untuk ini. Tapi saya tidak tahu. Saya juga punya pengalaman kerja di satu lembaga. Saya tidak akan bicara juga lembaga apa, dan adik sendiri tahu ya. Sangat. Dan saya temukan adik juga di kantornya ya. Dan saya ajak podcast untuk cerita bagaimana berbagi pengalaman hiruk pikuknya tentang dia dikorbankan jadi korban penipuan ya, menurut Bisa saya dikatakan. korban penipuan untuk beasiswa, dan bahkan uangnya diambil, dikuras. Sebenarnya adik tidak ada niat untuk bawa ke kantor polisi, dilaporkan ke pihak berwajib. Sempat saya ajukan panggilan pertama, kami tunggu terdatang. Habis itu kami keluarga. Habis itu panggilan kedua itu yang sementara kami tunggu. Orangnya juga tidak ada di tempat, tidak tahu ada di mana. Cuma chat juga di WA atau chat di Messenger, telepon juga tidak dijawab. Itu yang sementara kami tunggu. Terus beberapa waktu lalu kami sempat ke rumah dengan keluarga dan bicara di sana dengan cara yang baik-baik, bagaimana siangnya ini kapan datang. Nah, lalu keluarganya bilang kita juga belum tahu informasi yang pasti kapan siangnya datang. Nah, itu kita harapan mungkin berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan siang ini bisa datang dari tempat yang dia pergi kemana saat ini, dia pulang, dan kita bisa selesaikan dengan cara yang baik seperti yang tadi kakak katakan, alur hukum saja. Bagi yang berkewajiban toh. Oke, laporkan ke pihak berwajib ya. Kalau kita keluarga kan kurang baik, dan nanti kontak fisik kan kurang bagus juga toh. Iya, dan sudah adik jadi korban lah. Dan saya berharap semua yang nonton konten ini, semoga ini mengedukasi, semoga ini dapat satu pengetahuan baik buat semua teman-teman yang nonton, karena banyak masalah di belakang kita ini, tapi belum bisa diceritakan. Saya bersyukur karena adik berani mau cerita. Dan ini hal yang sebenarnya tidak baik dan tidak harus kita diamkan. Itu akan jadi penyakit adik. Benar. Dan adik bisa sakit tiba-tiba. Adik bisa jatuh. Kalau ada pengendarai motor, pikiran itu jatuh. Begitu. Dan siapa yang mau tanggung jawab? Dan orang yang buat sakit hati adik, mungkin dia tidak akan bertanggung jawab. Adik sendiri menikmati dengan apa yang dia sudah ambil dari adik. Tapi saya berdoa supaya orang ini segera minta ampun dan datang ke adik, selesaikan secara baik ya. Itu harapan ya. Itu harapan. Karena kita ini sudah satu rumpun, satu tanah air lagi ya. Tidak boleh ada kontak fisik lagi yang terjadi antara kita orang Papua, karena kita semakin minoritas ya. Gitu. Jadi adik, pesan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda tentang dari ini? Adik
dari adik punya proses ini, pesan apa yang mau disampaikan kepada anak muda atau yang nonton? Nah, buat teman-teman yang ada nonton Kakak Nis punya channel Ya, atau kami punya cerita hari ini. sharing hari ini, harapan dari saya untuk teman-teman semua, kalau gagal satu kali, itu belum itu. Betul. Kalau gagal 2 kali itu belum itu. Ya. Yang ada itu paling penting itu motivasi, terus percaya diri, terus percapai tujuan, fokus dengan tujuan, Ya. itu sudah. Betul. Kalau sudah percaya diri, harus fokus dengan tujuan. Ya. Kalau sudah fokus dengan tujuan, hal yang ketiga itu kita berusaha lagi kalau kita gagal kemarin. Oke. Kalau kita sudah gagal kemarin, kita tidak dapat, mungkin kita tidak berdoa. Ya. Jadi yang paling penting kita harus berdoa. Oke. Kalau kita sudah berdoa, kita harus berusaha lagi. Oke. Karena ada kata-kata yang bilang begini, Ya. kegagalan yang hari ini adalah keberhasilan dan teruntuk untuk besok hari. Ya. Mungkin seperti itu. Wow, bijaksana sekali. Kegagalan yang hari ini adalah keberhasilan untuk besok hari. Gagal hari ini bukan berarti besok kita tidak berhasil, pasti. Cuma butuh waktu, terus Butuh sabar. sabar. Oke, luar biasa nih. Wow. Jadi teman-teman dan pemirsa semuanya, semoga si A ini sadar dan si A ini segera minta maaf ke adik dan keluarganya, karena dia sudah mengorbankan masa depan adik, sudah ya seperti begitulah. Karena semua orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan dengan biaya otsus yang ada, tapi tidak semua orang yang dapat hak ya. Dan adik itu generasi pilihan, orang-orang pilihan ya. Jadi bersyukur. Tapi orang-orang yang adik percayakan juga itu tidak tepat juga ya. Saya berharap BPSDM dan pemerintah Provinsi Papua yang bekerja di bagian mahasiswa atau ini, adik ini tolong diperhatikan, karena adik ini sangat perlu sekali. Dia STM yang perlu disiapkan untuk kuliah di luar negeri. Dia pulangkan bangun daerahnya ya di Sarmi ya. Harapannya seperti begitu. Jadi bukan di Sarmi saja. Ya, semua Papua lah. Seluruh Papua ini ada kesempatan bekerja di mana saja. Ya, betul. Jadi seperti begitu ya. Dan harapan saya seperti begitu juga, harapan kami juga seperti begitu. Mungkin basa-basi kita sampai di situ ya. Nanti kita jumpa. Terima kasih sudah hadir di podcast di channelnya saya. Semoga cerita kita hari ini dapat menginspirasi, dapat menjadi satu informasi yang penting buat pemerintah, bahkan anak-anak muda yang mau tes beasiswa. Mereka harus hati-hati. Percaya lembaga yang mana itu harus hati-hati juga, karena ada tidak semua lembaga yang bekerja bisa kasih keluar mahasiswa ke luar negeri begitu. Ada lembaga-lembaga tertentu saja begitu ya. Begitu. Jadi mungkin sampai di situ. Salam damai buat semua teman-teman. Kami berdua mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia nonton kita mau konten ini. Terima kasih juga. Terima kasih adik. Sudah berbagi pengalaman. Oke. Terima kasih. Seharusnya saya yang harus bilang terima kasih adik. Terima kasih juga. Tuhan berkati adik. Sampai jumpa. Salam damai.